Halo teman-teman, di video kali ini kita akan membahas mengenai penerapan K3 Manufaktur di PT Pura Barutama, Kudus, Jawa Tengah. Pertama, kita akan masuk ke pembahasan alur produksi pembuatan kertas yang digambarkan sebagai berikut. Secara keseluruhan, tahap pembuatan kertas dibagi menjadi dua, yaitu tahapan wet end dan tahapan dry end. Tahapan wet end dimulai dari stock preparation sampai press section, sedangkan untuk tahapan dry end dimulai dari proses kalender hingga finishing. Tahap yang pertama adalah stock preparation. Dalam tahap ini, raw material yang berupa pulp dan waste paper dikumpulkan. Dalam jumlah yang banyak, raw material ini dipindahkan menggunakan kendaraan berat seperti bulldozer. Tahap kedua yaitu defibrine. Defibrine merupakan proses mekanis yang bertujuan untuk menguraikan raw material dan memisahkan serat-serat dari ikatannya menggunakan mesin hydropulper. Pada tahap cleaning and screening, bahan akan dipisahkan dari kotoran berdasarkan berat jenis dan ukuran. Masuk ke tahap selanjutnya, yaitu refining dan sizing. Refining sendiri adalah tahap yang digunakan untuk mengkondisikan serat melalui aksi mekanis atau penggilingan dengan enzim untuk mendapatkan lembaran dengan sifat yang diinginkan. Alat yang digunakan pada proses ini adalah double disc refiner dan conical refiner. Bubur yang telah mengalami cleaning dan screening ditampung dalam chest lalu dialirkan ke refiner. Sedangkan pada tahap sizing, bubur kertas ditambahkan bahan aditif seperti kaolin dan rosin untuk membantu kualitas kertas seperti untuk memperbaiki smoothness permukaan kertas serta melindungi fiber agar tahan terhadap gesekan. Setelah melalui tahap refining and sizing, kertas setengah jadi kemudian masuk ke dalam mesin headbox. Headbox akan menyebarkan dan meratakan bahan secara homogen, kemudian menjaga dan mengendalikan stok agar tetap seragam. Stok dari headbox dikirim ke mesin kertas dengan kecepatan sesuai dengan kecepatan mesin tanpa adanya gangguan aliran agar diperoleh kertas yang sama. Selain itu, headbox juga dapat mengatur gramatur kertas yang akan diproduksi. Selanjutnya akan masuk ke tahap forming, di mana merupakan suatu tempat untuk pembentukan lembaran kertas. Stok yang dikirim dari headbox akan disemprotkan di atas wire, sehingga terbentuk lembaran kertas yang merata. Selain itu, wire juga berfungsi sebagai media drainase air, sehingga kadar air yang melewati proses ini akan tersisa sekitar 60%. Memasuki tahapan yang selanjutnya, yaitu press section. Lembaran yang telah terbentuk pada forming section dengan kadar air sekitar 60% akan melewati mesin press. Bagian ini akan membuat lembaran kertas menyisakan kadar air sekitar 35% sampai 40%. Prinsip kerjanya adalah melewatkan lembaran kertas pada dua roll yang berputar dan saling menekan sehingga air yang terkandung dalam lembaran kertas akan keluar dari lembaran tersebut. Setelah melalui tahap wet end, kertas akan dikeringkan lalu masuk ke proses yang selanjutnya. Yang pertama adalah kalender. Kalender berfungsi untuk menghasilkan kertas dengan smoothness dan kaliper atau ketebalan sesuai dengan standar. Sedangkan pop reel adalah kegiatan menggulung kertas hingga didapat gulungan raksasa yang akan dipotong sesuai ukuran. Setiap jumbo roll yang dihasilkan, maka akan dicek kualitasnya, sehingga kualitas kertas yang dihasilkan harus dipastikan bernilai baik. Setelah itu, masuk ke tahapan rewinder, yaitu proses penggulungan ulang kertas dari gulungan kertas besar atau jumbo roll menjadi gulungan yang lebih kecil, dan memotongnya sesuai dengan panjang dan lebar tertentu. Lalu, sampailah pada tahap finishing. Pada proses ini, gulungan dari rewinder akan dipotong dan dikonvert menjadi bagian ukuran sesuai dengan ukuran dan jenis kertas yang diinginkan, serta dilakukan pengempasan untuk dikirim ke customer.
Yang akan kita bahas berikutnya adalah Hira DC di PT Pura Barutama. Proses selanjutnya yaitu Davy bearing. Dapat dilihat pada tabel bahwa tingkat resiko tinggi terjadi pada aktivitas saat operator mengoperasikan mesin hidropulper dengan jenis potensi bahaya listrik, potensi bahaya aliran listrik yang terbuka, sehingga menyebabkan resiko tersengat listrik. Dengan nilai frekuensi 2 atau jarang, nilai keparahan 5 atau sangat parah, sehingga mendapat nilai tingkat risiko 10 atau kategori tinggi. Pengendalian risiko yang dapat dilakukan adalah 1. Memberikan pengaman kabel berupa tray penutup kabel pada mesin dan di spiral. 2. Menyalakan mesin sesuai SOP yang berlaku. 3. Melakukan inspeksi mesin secara berkala, baik kabel, mesin, dan peralatan. Selanjutnya, terdapat proses kerja cleaning. Dapat dilihat pada tabel bahwa tingkat resiko sedang terjadi saat aktivitas pengawasan bubur kertas di mesin cas dengan jenis potensi bahaya mekanik, potensi bahaya sisi terbuka mesin cas, sehingga menyebabkan risiko terjatuh ke dalam mesin cas. Dengan nilai frekuensi 1 atau sangat jarang, nilai keparahan 5 atau sangat parah, sehingga mendapat nilai tingkat risiko 5 atau kategori sedang. Pengendalian risiko yang dapat dilakukan adalah 1. Memasang penutup pada mesin cas. 2. Memasang rambu-rambu peringatan hati-hati. 3. Menggunakan alat bantu saat pengambilan sampel ke mesin cas. 4. Memasang loto pada mesin cas. 5. Menggunakan APD sepatu boot. Selanjutnya, terdapat proses kerja screening. Dapat dilihat pada tabel bahwa tingkat risiko tinggi terjadi pada aktivitas saat pekerja mengoperasikan di area mesin screening dengan jenis potensi bahaya fisika, potensi bahaya intensitas suhu tinggi, sehingga menyebabkan risiko heat stress. Dengan nilai frekuensi 5 atau sangat sering, nilai keparahan 3 atau sedang, sehingga mendapat nilai tingkat risiko 15 atau kategori tinggi. Pengendalian risiko yang dapat dilakukan adalah 1. Memasang ventilasi udara dengan baik atau memasang alat seperti exhaust fan, bau udara, dan pendingin udara. 2. Melakukan inspeksi secara berkala terkait SOP pakaian kerja. 3. Menyediakan pakaian kerja dari bahan yang tidak panas dan mudah menyerap keringat. 4. Menyediakan air minum di area kerja. Proses kerja selanjutnya yaitu ada refining. Dapat dilihat pada tabel bahwa tingkat risiko tinggi terjadi pada aktivitas saat pengoperasian mesin double disk refiner atau DDR dengan jenis potensi bahaya listrik, potensi bahaya arus listrik yang terbuka, sehingga menyebabkan risiko tersengat listrik. Dengan nilai frekuensi 2 atau jarang, nilai keparahan 5 atau sangat parah, sehingga nilai tingkat risiko 10 atau kategori tinggi. Pengendalian risiko yang dapat dilakukan adalah 1. Memberikan pengaman kabel berupa tray penutup kabel pada mesin dan di spiral. 2. Menyalakan mesin sesuai SOP yang berlaku. 3. Melakukan inspeksi mesin secara berkala, baik kabel, mesin, dan peralatan. Proses kerja selanjutnya yaitu ada sizing. Dapat dilihat pada tabel bahwa tingkat risiko ekstrim terjadi pada aktivitas saat pengoperasian mesin cas di area sizing dengan jenis potensi bahaya fisika, potensi bahaya kebisingan, sehingga menyebabkan risiko gangguan pendengaran. Dengan nilai frekuensi 5 atau sangat sering, nilai keparahan 4 atau sering, sehingga dapat dihasilkan nilai tingkat risiko 20 atau kategori ekstrim. Pengendalian risiko yang dapat dilakukan adalah 1. Memasang peredam suara pada mesin. 2. Melakukan perawatan mesin secara berkala,
seperti memberi pelumas pada mesin agar tidak menimbulkan suara pada mesin, dan yang ketiga, menggunakan APD air plug. Forming. Pada aktivitas mengoperasikan mesin four-dyner, pekerja memiliki risiko tersengat listrik yang diakibatkan dari arus listrik yang terbuka pada kabel dan komponen. Dengan nilai frekuensi 2 dan nilai keparahan 5, menghasilkan nilai resiko 10 yang masuk ke dalam kategori tingkat resiko tinggi. Pengendalian risiko yang dapat digunakan untuk mengurangi tingkat risiko tersengat listrik yaitu dengan 1. Memberikan pengaman kabel berupa tray penutup kabel pada mesin dan di spiral. 2. Menyalakan mesin sesuai SOP yang berlaku. 3. Melakukan inspeksi mesin secara berkala, baik kabel, mesin, dan peralatan. Masuk pada tahapan size press atau press section. Pekerja yang bekerja pada area pengepresan kertas ini berpotensi terkena zat kimia pada air limbah pengepresan yang bisa menyebabkan iritasi kulit dengan kategori tingkat risiko sedang dengan nilai 9. Kemudian, memiliki potensi bahaya fisika, yaitu getaran yang bisa berisiko terkena hand-arm vibration dengan kategori tingkat risiko rendah dengan nilai 4. Serta, pada aktivitas ini, memiliki risiko terpeleset karena lantai licin dengan kategori tingkat risiko rendah yaitu dengan nilai risiko 3. Untuk mencegah risiko iritasi kulit, pengendaliannya dengan cara 1. Menggunakan mesin penekan otomatis. 2. Menggunakan alat pelindung diri berupa sarung tangan anti bahan kimia. Untuk mencegah risiko hand-arm vibration, pengendaliannya dengan cara 1. Memberikan peredam getaran pada mesin size press. 2. Melakukan perawatan mesin secara berkala dengan memberi pelumas agar kerja mesin halus. 3. Menggunakan APD sarung tangan. Untuk mencegah risiko terpeleset, pengendaliannya dengan cara 1. Lakukan pembersihan lantai dari genangan air secara berkala. 2. Memberi lubang penyerapan air pada lantai agar air tidak tergenang. 3. Menggunakan APD sepatu boots agar tidak mudah terpeleset. Drying atau pengeringan. Pada tahap pengeringan ini, pada aktivitas mengoperasikan mesin pengering, pekerja memiliki risiko terkena heat stress akibat intensitas suhu yang tinggi. Dengan nilai frekuensi 5 dan nilai keparahan 4, dengan total nilai 20, termasuk dalam kategori ekstrim. Rekomendasi pengendalian risiko yang dapat digunakan untuk mengurangi tingkat risiko heat stress pada pekerja pada bagian drying yaitu dengan 1. Memasang ventilasi udara dengan baik atau memasang seperti exhaust fan, blower udara, atau pendingin udara. 2. Melakukan inspeksi secara berkala terkait SOP pakaian kerja. 3. Menyediakan pakaian kerja dari bahan yang tidak panas dan mudah menyerap keringat. 4. Menyediakan air minum di area kerja. Maintaining atau pembersihan drum dryer. Pada proses pembersihan drum dryer, terdapat potensi bahaya dengan risiko yang beragam, yaitu diantaranya 1. Pada saat pekerja masuk ke dalam drum dryer. Aktivitas ini memiliki risiko heat stress akibat dari intensitas suhu yang tinggi dengan nilai frekuensi sebesar 5 dan tingkat keparahan sebesar 4 dengan total nilai risiko 20 yang masuk ke dalam kategori ekstrim. Rekomendasi pengendalian risiko yang dapat digunakan untuk mengurangi tingkat risiko heat stress pada pekerja yaitu dengan 1. Memasang ventilasi udara yang baik pada drum dryer. 2. Melakukan inspeksi secara berkala terkait SOP pakaian kerja. 3. Menyediakan pakaian kerja dari bahan yang tidak panas dan mudah menyerap keringat. 4. Menyediakan air minum di area kerja. 5. Menggunakan APD alat bantu pernafasan saat masuk ke dalam drum dryer. 2. Saat pembersihan patahan besi yang korosif di dalam drum dryer. Aktivitas ini memiliki risiko heat stress akibat dari intensitas suhu yang tinggi, dengan nilai frekuensi sebesar 5 dan tingkat keparahan 4 dengan total nilai resiko 20 yang masuk ke dalam kategori ekstrim.
Rekomendasi pengendalian risiko yang dapat digunakan untuk mengurangi tingkat risiko heat stress pada pekerja, yaitu dengan 1. Memasang ventilasi udara yang baik pada drum dryer. 2. Melakukan inspeksi secara berkala terkait SOP pakaian kerja. 3. Menyediakan pakaian kerja dari bahan yang tidak panas dan mudah menyerap keringat. 4. Menyediakan air minum di area kerja. 5. Menggunakan APD alat bantu pernafasan saat masuk ke drum dryer. Tahap selanjutnya yaitu tahap puerperio. Pada tahap puerperio ini terdapat 3 jenis potensi bahaya dan kategori tingkat risiko rendah dan sedang. Pengendalian yang dapat dilakukan seperti pembersihan lantai, pemberian lubang, pembatasan antara puerperio dengan pekerja, dan pengendalian yang lainnya. Tahap selanjutnya adalah tahap rewinder. Pada tahap ini terdapat jenis potensi bahaya mekanik dengan kategori tingkat risiko sedang dan pengendalian yang dapat dilakukan seperti memberikan pembatasan, melakukan pekerjaan sesuai dengan SOP, dan menggunakan APD. Pada tahap finishing dibagi menjadi 2, yaitu tahap pemotongan dan penyortiran. Pada tahap pemotongan terdapat 4 jenis potensi bahaya dengan kategori risiko rendah, sedang, dan tinggi. Pengendalian yang dapat dilakukan yaitu seperti pembersihan lantai, pemberian lubang penyerapan air, housekeeping, dan pengendalian yang lainnya. Pada tahap penyortiran terbagi menjadi 2 jenis potensi bahaya dan dengan tingkat kategori risiko sedang dan tinggi. Pengendalian yang dapat dilakukan seperti pemberian pelatihan, penerapan SOP, dan pengendalian yang lainnya. Tahap terakhir dari proses produksi kertas yaitu tahap pengiriman dan penyimpanan barang. Potensi bahaya yang ada yaitu potensi bahaya lingkungan dengan kategori tingkat risiko yang rendah. Pengendalian yang dapat dilakukan seperti pembersihan lantai, memberi lubang penyerapan air, dan pengendalian yang lain. Dan perundangan dan permit to work yang mungkin dibutuhkan dalam mengelola bahaya dan risiko di tempat kerja yang sudah diidentifikasi sebelumnya. Berdasarkan hasil diskusi, kelompok kami mendapatkan tipe perusahaan Paper Product Printing and Reproduction of Record Media. Untuk perusahaannya, kami mengambil PT Pura Barutama Kudus, Jawa Tengah, unit PM 567. Selanjutnya, ada peraturan perundangan yang dibutuhkan pada PT Pura Barutama Kudus, Jawa Tengah dalam mengelola bahaya dan resiko yang ada di tempat kerja. Nah, kelompok kami membedakan dalam peraturan umum dan peraturan sesuai dengan bahaya dan resikonya. Untuk peraturan umumnya, yang digunakan sebagai acuan yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja. Yang kedua ada Permenaker Nomor 5 Tahun 1996 tentang SMK 3. Yang ketiga ada Permenaker RI Nomor 2 Tahun 1980 tentang Pemeriksaan Kesehatan Tenaga Kerja. Selanjutnya, setelah peraturan umum yaitu peraturan yang dibutuhkan sesuai dengan resiko bahaya yang ada di PT Pura Barutama Kudus. Nah, adapun peraturan yang digunakan dilihat berdasarkan bahaya dan resikonya. Yang pertama ada bahaya dan resiko kebakaran. Untuk peraturannya yaitu Permenaker Nomor 4 Tahun 1980 tentang bahaya kebakaran. Yang kedua ada kebisingan. Untuk peraturannya yaitu Permenaker RI Nomor 5 Tahun 2018 tentang keselamatan dan kesehatan kerja di lingkungan kerja. Selain itu ada Permenakes Nomor 70 Tahun 2016 tentang standar dan persyaratan kesehatan lingkungan kerja industri. Yang ketiga ada bahaya dan resiko panas atau temperatur area kerja panas. Untuk peraturannya yaitu Permenaker Nomor 5 Tahun 2018 tentang keselamatan dan kesehatan kerja di lingkungan kerja. Yang keempat ada bahaya dan resiko kadar debu. Untuk peraturannya ada dua yaitu Permenakes Nomor 70 Tahun 2016 tentang standar dan persyaratan kesehatan lingkungan kerja industri dan Permenaker RI Nomor 5 Tahun 2018 tentang keselamatan dan kesehatan kerja di lingkungan kerja. Bahaya dan resiko yang kelima ada penggunaan forklift dan truk.
Untuk peraturannya yaitu Permenaker nomor 5 tahun 1985 tentang pesawat angkat-angkut. Bahaya dan resiko yang keenam ada penggunaan crane. Untuk peraturannya yaitu Permenaker nomor 5 tahun 1985 tentang pesawat angkat-angkut. Bahaya dan resiko yang ketujuh ada konsleting arus listrik. Nah, itu bisa menyebabkan tersetrum tombol pengoperasian. Untuk peraturannya yaitu Permenaker nomor 33 tahun 2015 tentang keselamatan dan kesehatan kerja listrik. Yang kedelapan ada bahaya dan resiko terjepit mesin conveyor, silinder mesin, mesin proses approach flow. Nah, untuk peraturannya yaitu Permenaker nomor 38 tahun 2019 tentang keselamatan dan kesehatan pesawat tenaga dan produksi. Selanjutnya yang ke-9 ada bahaya dan resiko di area terbatas. Nah, ini menyebabkan terbentur, terpeleset, kekurangan. Untuk peraturannya yaitu Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan dan Pengawasan Ketenagakerjaan nomor 113 garing DJ PPK garing 9 garing 2006 tentang pedoman pembinaan teknis petugas K3 di ruang area terbatas. Nah, yang ke-10 ada bahaya dan resiko ergonomi, yaitu menyebabkan cedera otot. Nah, untuk peraturannya yaitu Permenkes nomor 48 tahun 2016 tentang K3 di perkantoran dan Permenkes nomor 70 tahun 2016 tentang standar dan persyaratan kesehatan lingkungan kerja industri. Yang ke-11 ada bahaya dan resiko pencahayaan berlebih. Untuk peraturannya yaitu Permenkes nomor 70 tahun 2016 tentang standar dan persyaratan kesehatan lingkungan kerja industri. Selanjutnya, permit to work yang dibutuhkan. Berdasarkan proses kerja serta jenis pekerjaan yang dilakukan pada PT Pura Barutama Kudus, Jawa Tengah, terdapat 2 permit yang dibutuhkan. Yang pertama ada bekerja di area terbatas atau confined space. Nah, untuk permit to work-nya yaitu izin kerja memasuki ruang terbatas atau confined space entry permit. Selanjutnya, instalasi listrik. Untuk permitnya, izin kerja pekerjaan listrik atau electrical work permit. Dan pengelolaan limbah B3 serta non-B3 pada industri kertas. Kelompok kami membagi jenis limbah industri kertas menjadi 2 jenis. Yang pertama adalah limbah non-B3. Limbah non-B3 dibagi lagi menjadi 3 jenis, yaitu limbah padat, limbah cair, dan juga limbah gas atau udara atau kebisingan. Jenis limbah industri kertas yang kedua adalah limbah B3. Limbah ini berasal dari hasil produksi pulp dan limbah dari hasil maintenance pabrik berupa besi, pipa, kawat lempengan besi, drum bekas oli, dan lain sebagainya. Pada bagian ini, kami akan menjelaskan PDCA pengelolaan limbah padat non-B3. PDCA merupakan Plan, Do, Check, and Action. Plan atau perencanaan dalam pengelolaan limbah padat non-B3 dapat diwujudkan dengan beberapa program, diantaranya 1. Pengelolaan limbah padat dapat diserahkan kepada pihak ketiga. Di sini, perusahaan dapat bekerja sama dengan pihak ketiga untuk mengelola limbah padat non-B3. Yang kedua adalah memanfaatkan limbah padat yang dihasilkan. Contohnya adalah sisa kulit kayu dimanfaatkan sebagai bahan pupuk. Yang ketiga adalah menyediakan tempat pembuangan sementara. Nah, tempat ini digunakan untuk mengumpulkan limbah-limbah tadi sebelum akhirnya diserahkan kepada pihak ketiga. Yang keempat adalah penyediaan mesin penangkap debu. Mesin ini bertujuan agar debu sisa pembakaran batu bara tidak mencemari lingkungan. Selanjutnya adalah bagian do atau pelaksanaan. Program-program yang telah dirancang akan dilaksanakan dan menjadi tanggung jawab Departemen Pengelolaan Limbah dengan wewenang yang sudah disebutkan. Diperlukan pula edukasi dan pelatihan kepada staf yang bertanggung jawab, komunikasi dengan pihak ketiga, dan dokumentasi dalam pelaksanaan program. Yang ketiga adalah check. Beberapa
Pengujian atau perawatan yang dapat dilakukan adalah perawatan TPS secara berkala. Harus diperhatikan 5R dan kebersihan dan kerapiannya. Yang kedua adalah pemeliharaan mesin penangkap debu. Mesin ini harus dipelihara agar bisa awet lama. Yang ketiga adalah koordinasi dengan pihak ketiga. Jika perusahaan menjalin kerjasama dengan pihak ketiga, koordinasi harus tetap terus dilakukan. Yang keempat adalah action. Action ini merupakan perbaikan jika terjadi ketidaksesuaian antara point check dengan tujuan. Contohnya adalah jika mesin penangkap debu mengalami kerusakan yang sering, maka harus segera diperbaiki. Selanjutnya adalah PDCA pengelolaan limbah cair non-B3. Dalam mencapai sasaran dibutuhkan perencanaan yang matang. Beberapa program yang dapat dilakukan dalam pengelolaan limbah cair non-B3 diantaranya 1. Limbah cair akan dialirkan ke unit pengelola limbah atau UPL yang sebelumnya diproses terlebih dahulu di DAF atau Dissolved Air Flotation. DAF akan mengapungkan bubur kertas agar terpisah dengan air. Setelah itu, air akan masuk ke UPL dan air tersebut akan diproses agar sesuai dengan baku mutu. Yang kedua adalah membuat kolam ikan, pemeliharaan hewan ternak, dan kebun sebagai indikator alami yang telah terbukti berhasil dan positif. Jika ikan, hewan ternak, dan kebun dapat hidup, maka limbah tersebut dapat dialirkan ke lingkungan. Yang ketiga adalah membuat sistem sand trap untuk memisahkan minyak atau oli bekas. Sand trap merupakan sistem pengendapan. Yang kedua adalah do. Rencana-rencana yang telah disusun akan dilaksanakan oleh Departemen Pengelola Limbah dengan wewenang pengelolaan limbah dan perawatan DAF, UPL, kolam, pemeliharaan hewan ternak dan kebun, serta pengujian terkait. Diperlukan juga edukasi dan pelatihan kepada staf dan komunikasi serta dokumentasi dalam pelaksanaan program. Yang ketiga adalah cek. Beberapa cek yang dapat dilakukan adalah pertama, pemeliharaan UPL dan DAF. Yang kedua adalah pengujian kualitas air. Yang ketiga adalah pengecekan sand trap. Yang keempat adalah pengecekan indikator alami. Action. Action merupakan perbaikan jika terjadi ketidaksesuaian. Contohnya adalah jika limbah yang dikeluarkan ke lingkungan tidak sesuai dengan baku mutu, maka perlu dilakukan tindakan perbaikan agar sesuai. Nah, berikut merupakan baku mutu limbah cair untuk industri pulp dan kertas. Baku mutu ini didapatkan dari Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 51 Tahun 1995. Dalam baku mutu ini dijelaskan kadar BOD, COD, TSS, dan pH yang boleh dikeluarkan ke lingkungan. Selanjutnya adalah PDCA pengelolaan limbah gas atau udara atau kebisingan. Beberapa perencanaan yang dapat dilakukan dalam mencapai sasaran pengelolaan limbah gas atau udara atau kebisingan adalah yang pertama, optimalisasi efisiensi penangkapan debu oleh Electronic Precipitator atau ESP. ESP merupakan alat untuk menangkap debu. Yang kedua adalah mengoperasikan pengendalian emisi. Kemudian, silencer pada relief valve. Silencer sendiri bertujuan untuk menurunkan getaran dan kebisingan. Yang keempat adalah memberikan ear plug dan ear muff dan rutin melakukan rotasi kerja untuk mengurangi kebisingan pada pekerja. Yang kelima adalah melakukan pembakaran gas NCG atau non-condensable gas. Non-condensable gas adalah gas yang terkompresi. Pembakaran ini dilakukan di insenerator untuk mengurangi bau di sekitar pabrik. Yang keenam adalah menetapkan satu prosedur penanganan emisi udara berkaitan dengan sumber bau. Yang kedua adalah do. Do merupakan proses pelaksanaan dari program yang menjadi tanggung jawab Departemen Pengelolaan Limbah, didukung Departemen Teknik dan Departemen K3. Poin selanjutnya adalah cek. Beberapa pengujian dan pengukuran yang dibutuhkan adalah 1. Pengujian emisi udara, yang kedua pengukuran kebisingan secara berkala, yang ketiga
pengecekan alat seperti ESP dan insenerator. Keempat, perbaikan prosedur jika terdapat mesin, peralatan, atau bahaya baru yang timbul. Selanjutnya adalah action. Action adalah perbaikan jika terjadi ketidaksesuaian point check dengan tujuan. Contohnya, jika terjadi kebisingan yang melebihi NAB, maka dilakukan penanganan berdasarkan hierarki pengendalian. Contohnya adalah dengan memberikan peredam kebisingan atau memberikan rotasi kerja kepada pekerja, seperti itu. Dapat dilihat pada gambar, telah disebutkan nilai ambang batas kebisingan yang diperoleh dari Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor 51 Tahun 1999 tentang nilai ambang batas faktor fisika. Di sini dapat dilihat bahwa waktu pemajanan 8 jam per hari hanya diperbolehkan untuk adanya paparan kebisingan dengan 85 desibel. Selain itu ada juga pemajaran dengan waktu-waktu yang lain dalam satuan menit maupun detik. Selain itu, ada juga baku mutu emisi usaha dan atau kegiatan pengolahan sampah secara termal diperoleh dari Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2016 tentang baku mutu emisi usaha dan atau kegiatan pengolahan sampah secara termal. Di sini sudah disebutkan beberapa zat-zat dan batas maksimum dari zat-zat tersebut. Selanjutnya adalah PDCA pengelolaan limbah B3. Limbah B3 sendiri sangat umum ditemukan di industri. Beberapa rencana atau plan yang dapat dilakukan untuk pengelolaan limbah ini diantara limbah B3 dapat disimpan dalam sebuah TPS, tempat penyimpanan sementara, sebelum dikirimkan ke pengelola atau pengumpul resmi. Nah, dalam industri sendiri biasanya bekerja sama dengan pihak ketiga dalam pengelolaan limbah ini. Beberapa contohnya adalah Sukovindo. Mereka terbiasa menjadi pihak ketiga dalam pengelolaan limbah B3. Nah, pengelola ini harus mendapat izin pengelolaan dari Kementerian Negara Lingkungan Hidup maupun instansi terkait. Pengangkutannya pun maksimal sekali dalam 6 bulan atau 180 hari sesuai dengan izin yang ada. Yang kedua adalah Poindu atau pelaksanaan. Pelaksanaan ini menjadi tanggung jawab dari Departemen Pengelolaan Limbah bersama dengan pihak ketiga. Diperlukan koordinasi antara pihak ketiga dengan perusahaan dan edukasi pelatihan serta dokumentasi dalam pelaksanaan program. Selanjutnya adalah point check. Beberapa pengujian dan perawatan yang perlu dilakukan adalah: pertama, pengecekan izin pihak ketiga dari Kementerian Lingkungan Hidup. Pihak ketiga yang akan mengelola limbah harus sudah memiliki izin. Yang kedua adalah pelaksanaan pengelolaan limbah P3 oleh pihak ketiga. Pelaksanaan limbah P3 ini harus terus dicek apakah sesuai dengan kerjasama yang awalnya sudah disepakati bersama. Selanjutnya adalah action. Action merupakan melakukan perbaikan jika terjadi ketidaksesuaian antara point check dengan tujuan, sasaran, dan program. Contohnya, jika pihak ketiga tersebut tidak mengelola limbah P3 dengan baik, maka perlu dikaji ulang kerjasama yang telah disepakati. Seperti itu. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa di like, comment, and subscribe. See you on the next video. Salam safety.